Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan melihat jagung ketan ya teman-teman ya, atau jagung pulut yang dikatakan jagung pulut. Ini jagung yang berwarna 3 warna teman-teman, putih, warna kayak coklat gitu, sama hitam gitu teman-teman. Jadi ini adalah jagung ketan yang kita perlakukan sama dengan jagung manis bonanza ya teman-teman ya. Yang kemarin kita jagung ketan ini hanya menanamnya 200 batang dan yang jadi mungkin hanya beberapa ya teman-teman ya. Namun di sini jagung ketan yang kita yang kita pupuk hanya menggunakan kohe sapi ya, pupuk kandang ini teman-teman. Ini bekasnya. Ini terlihat sangat hijau ya teman-teman, sangat hijau. Namun untuk batang memang tidak terlalu tinggi teman-teman. Ya, tidak terlalu tinggi dan tidak rata. Namun di sini untuk buahnya cukup bagus ya teman-teman. Ini di usia sekitar 50 hari setelah tanam. Jadi seperti ini, dan usia panennya nanti itu di usia 65 hari kalau sesuai dengan kemasan ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk jagung ketannya teman-teman kalian bisa lihat di sini normal ya. Nah, normal untuk jagung ketannya. Ini hanya saja kekurangan nutrisi teman-teman. Nih, untuk jagung ketannya lumayan. Untuk usia 50 hari tanpa menggunakan pupuk kimia ya teman-teman. Di sini hijau. Namun kalian bisa lihat ya, untuk jagung manis biasanya itu menguning teman-teman. Nah, ini sangat pendek sekali teman-teman yang kita bahas kemarin, dan di sini udah usia 50 harian atau lebih teman-teman. Di sini tuh tidak merata buahnya ya, dan berbunga juga tidak merata teman-teman. Jadi buahnya seperti ini teman-teman. Nanti ini udah mulai janten, tapi hanya 1-2 yang janten, dan ini juga nih teman-teman kalian bisa lihat di sini ya. Di sini itu jagungnya seperti ini, tidak tumbuh normal. Kemudian tapi kalau yang di area pinggir-pinggir ya teman-teman ya, di area pinggir-pinggir seperti ini normal teman-teman, bagus dia hijau ya. Di area pinggiran seperti ini tuh normal tuh, lihat setiap kotakan itu di pinggir itu normal. Ini ya, normal, dia berjantan dan 2 tongkol. Kemudian kalau yang di tengah itu bisa kita katakan itu hancur teman-teman. Nah, hancur ya, menguning, dan ini sudah berbunga namun tidak berbuah nih teman-teman. Buahnya tidak muncul di sini. Mungkin nanti kita bakal babat saja ya yang seperti ini. Ini untuk mengurangi penyerapan nutrisi ya. Biarin nanti kita babat saja buat pakan ternak. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Nih untuk yang normal sih bagus ya, bagus. 2 jantan itu normalnya. Kalau misal normal, paling normal itu biasanya sekitar 3 jantan atau 4 ya. Kalau yang kemarin kita tanam di sini nih 2 ya teman-teman ya. Ini lumayan, kalau yang pinggir-pinggir seperti ini itu lumayan teman-teman. Tapi kalau yang di tengah itu hancur teman-teman. Karena apa ya? Karena mungkin dari tanah kan, yang kalau di pinggir itu banyak yang mengandung nutrisi gitu teman-teman. Karena tanah banyak yang kalau saya setiap menanam di pinggir pasti lebih bagus teman-teman daripada yang di tengah. Entah kenapa ya, mungkin tanahnya ya teman-teman ya. Ini ya untuk yang sebelah sini teman-teman, ini cukup banyak ya teman-teman. Saya tanam ini sekitar 4 bungkus. Itu dalam 1 bungkus 1600 biji, dan hampir semuanya itu tumbuh teman-teman. Namun di sini kendalanya yaitu hanya pupuk kimianya tidak ada. Jadi untuk pertumbuhan awal itu tidak ada ya teman-teman ya, hanya menggunakan pupuk kandang. Jadi seperti inilah penampakannya teman-teman untuk jagung usia 50 harian setelah tanam hanya menggunakan pupuk kandang. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau kalian mengikuti hal seperti ini bakal akan mengecewakan teman-teman ya. Jadi boleh memakai pupuk kandang ya. Namun yang di awal-awal
saya sarankan untuk menggunakan pupuk kimia agar untuk mengejar ya atau mempercepat pertumbuhan di awal dulu. Habis itu boleh kalian menggunakan pupuk kandang. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang normal ini pinggir-pinggir seperti ini sini normal ya. Namun yang di tengah itu menguning teman-teman. Dia berbunga namun belum memunculkan buah. Gitu. Dan tuh yang di tengah-tengah tuh kuning. Tuh di bawah tuh udah kuning teman-teman daunnya. Kalau yang di pinggir normal ya, hijau. Nah, jadi seperti ini teman-teman kondisinya untuk jagung manis yang kita hanya perlakukan menggunakan pupuk kandang. Jadi untuk seperti apa nanti ya hasilnya, dapatnya berapa nanti ya itu kita pasrahkan sama yang di atas teman-teman. Jadi ya sudah kita spray tadi ya, di sini kita spray menggunakan gandasil buah tadi. Saya bermaksud untuk memaksimalkan gitu ya buahnya, meskipun tidak dipupuk, kita doping dari atas. Nah, jadi teman-teman seperti inilah ya kondisi jagung yang kita pupuk hanya menggunakan pupuk kandang. Jadi kondisinya itu tidak merata, hanya yang di pinggir-pinggir saja yang tinggi dan yang di tengah itu pendek teman-teman ya. Jadi ini hanya untuk pembelajaran ya buat teman-teman untuk menanam jagung. Usahakan di awal persiapkan pupuk ya agar memaksimalkan pertumbuhan di awal dulu. Habis itu barulah kita menggunakan pupuk kandang atau pupuk misalkan pupuk kimia lagi, tambah mantap ya teman-teman ya. Jadi di sini seperti inilah ya teman-teman ya kondisinya. Semoga ini dapat membantu teman-teman. Ini jadi untuk pembelajaran kita semua ya teman-teman ya, jangan ditiru ya. Kalau misalkan ini memang awalnya itu bisa berhasil dan bagus semua seperti ini, yang di pinggir ini, insya Allah ya keuntungan kita lebih banyak. Namun yang kita alami sekarang yaitu kebanyakan gagal ya teman-teman, karena yang di tengah memang bisa dikatakan tidak akan panen. Jadi hanya ini pinggir-pinggir seperti ini teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semoga kalian semua bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.